Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali lagi dengan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dai dan mat'u. Namun sebelum ke materi faktor-faktor yang mempengaruhi dai dan mat'u, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dai dan mat'u. Yang pertama yaitu pengertian dai. Pengertian dai dari bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yaitu da'a yad'u da'ain, yang berarti orang yang mengajak. Sedangkan menurut istilah, dai adalah orang yang pekerjaannya berdakwah, atau juga bisa diartikan dai adalah orang yang mengajak kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lisan, tulisan, atau perbuatan untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam atau menyebarluaskan ajaran Islam, melakukan upaya perubahan ke arah kondisi yang lebih baik menurut Islam. Dijelaskan di dalam buku yang lain bahwa pengertian dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan atau perbuatan baik secara individu, kelompok, atau berbentuk organisasi atau lembaga. Dai sering disebut kebanyakan orang dengan sebutan mubaligh atau orang yang menyampaikan ajaran Islam. Jadi menurut kami kesimpulannya adalah dai adalah orang Islam yang mengajak kepada agama Allah baik secara lisan maupun tulisan, secara langsung maupun tidak langsung, secara kelompok maupun individu untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian yang kedua yaitu pengertian mat'u. Mat'u adalah objek dakwah bagi seorang dai, baik bersifat individual, kolektif, atau masyarakat umum. Masyarakat sebagai objek dakwah atau sasaran dakwah merupakan salah satu unsur yang penting dalam sistem dakwah, yang tidak kalah penting peranannya dibandingkan dengan unsur-unsur dakwah yang lain. Oleh sebab itu, masalah masyarakat ini seharusnya dipelajari dengan sebaik-baiknya. Itu merupakan sebagai bekal dakwah dari seorang dai atau mubaligh yang hendaknya membekali dirinya dengan beberapa pengetahuan dan pengalaman yang erat hubungannya dengan masyarakat umum. Dijelaskan di buku Psikologi Dakwah bahwa mat'u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah baik secara individu maupun secara kelompok, baik yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor-faktor yang akan mempengaruhi dai dan mat'u. Dan sebelumnya itu sudah dijelaskan oleh teman saya apa itu pengertian dari dai dan mat'u. Oke, langsung saja, apa saja sih yang mempengaruhi dai itu? Oke, yang pertama yaitu dari segi penampilan dan perilaku. Penampilan atau perilaku seorang dai itu harus mencerminkan yang baik, tidak boleh ngawur seadanya, itu nggak boleh. Kalau bisa itu apa yang disampaikan itu harus disesuaikan dengan apa yang ditampilkan dengan dirinya. Contohnya kalau kita berdakwah, kita harus memakai yang pakaian bagus, sopan dan sebagainya. Terus yang kedua yaitu faktor atraksi. Dalam hal ini akan melibatkan rasa tentang daya tarik dan atau kesukaan. Karena seorang dai akan dipandang menarik jika ada kesamaan dengan mustami'in. Dengan itu dai harus menegaskan sebelum menyampaikan materi dakwahnya, itu harus menegaskan bahwa terdapat kesamaan antara dirinya dengan mustami'in. Terus yang ketiga yaitu faktor kekuasaan, yaitu dimana sebuah kemampuan untuk membuat ketundukan atau kalau bahasa Jawanya itu manut, sehingga membuat pesan yang disampaikan itu tidak hanya tidak dipandang rendah gitu. Terus yang keempat yaitu faktor popularitas. Faktor popularitas ini sangat mempengaruhi karena seperti ini.
Contohnya jika ada seorang dai, contohnya seperti ini. Jika ada seorang dai yang dikenal masyarakat luas tentang keahliannya atau hal-hal yang positifnya, tentunya itu akan menguntungkan bagi seorang dai. Dia akan lebih dipercaya, omongannya akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Oke, yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi mat'u. Tentang memahami faktor-faktor yang mempengaruhi mat'u itu tidak terlepas dengan pembahasan manusia. Faktor yang mempengaruhi manusia dipengaruhi oleh sifat bawaan atau memang dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, di sini yang pertama yaitu hal yang mempengaruhi oleh seorang mat'u yaitu adalah faktor biologisnya. Faktor biologis adalah di mana dipengaruhi oleh keadaan jasmaniah dia, baik hormon atau syaraf-syarafnya itu sangat mempengaruhi, walaupun sifat bawaannya dari nenek moyangnya. Terus yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial ini yaitu faktor yang diperoleh dari sekitarnya, masyarakatnya atau manusia yang atau individu-individu yang di sekitar individu tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu adalah faktor kebudayaan, karena faktor kebudayaan ini sangat penting. Contohnya seperti kebudayaan antara orang barat dan timur itu kan sangat berbeda. Kalau orang barat itu lebih terkesan individual atau tidak mempedulikan yang lain, sedangkan orang-orang timur itu kan lebih mengedepankan sikap gotong royong. Terus orang-orang barat itu lebih ke dalam hal ini tentunya faktor kebudayaan ini sangat penting mempengaruhi sifat-sifat dari mat'u atau mustami atau pendengarnya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.